Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Adila, mahasiswa Magister Kimia, akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul HPTLC Based Metabolomics Approach for the Detection of Chocoberry Aronia Melanocarpa Mish Elliott Adulteration, yang mana presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kromatografi lanjut dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Adapun outline presentation yang akan saya presentasikan pada hari ini yaitu H Performance Thin Layer Chromatography yang pertama dan yang kedua yaitu review jurnal. Nah, apa itu HPTLC? HPTLC atau Hedge Performance Thin Layer Chromatography merupakan perkembangan dari metode TLC yang digunakan untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang akan digunakan. Nah, teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Metode ini sering digunakan dalam analisa kualitatif karena metode menggunakan teknik konvensional dengan cara yang lebih dioptimalkan dan menggabungkan teknik kromatografi. Nah, prinsip dasar dari HPTLC ini yaitu yang pertama, pemisahan terjadi secara adsorb atau partisi. Yang kedua, yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang akan digunakan. Yang ketiga, yaitu teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Fase gerak pada planar kromatografi pada dasarnya merupakan suatu sistem pelarut atau cair yang tidak menguap dan stabil di udara terbuka. Nah, yang terakhir yaitu fase diamnya bisa berupa suatu padatan atau suatu larutan yang ditempelkan pada suatu penunjang. Nah, berikut jurnal yang akan saya review yang berjudul yaitu HPTLC Based Metabolomic Approach for the Detection of Chocoberry Aronia Melanocarpa Mish Elliott Adulteration, di mana Aronia melanocarpa Miss Elliott ini dikenal sebagai chocoberry yang merupakan spesies dari genus Aronia. Tanaman ini berasal dari Serbia yang memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai antioksidan, aktivitas antihipertensi, dan hipolipidemik. Nah, Aronia melanocarpa ini merupakan salah satu sumber yang kaya akan polifenol, terutama antosianin, flavanol, proantosianidin, dan asam fenolik. Banyaknya konsumsi terhadap chocoberry karena dipercaya sebagai salah satu sumber tanaman obat, sehingga memicu penipuan terhadap penjualan chocoberry. Salah satu kasus penipuan yang dilaporkan di Timur Serbia pada tahun 2013 ketika buah beracun Solanum nigrum dijual kepada pelanggan di pasar sebagai chocoberry. Nah, buah ini dijual di pasar sebagai chocoberry karena sangat mirip dengan chocoberry. Maka dari itu diperlukan analisis lebih lanjut untuk mendeteksi pemalsuan makanan. Alat analisis yang biasanya digunakan adalah HPLC, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dan kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. Metode spektroskopi ini meliputi metode spektroskopi infrared, spektroskopi spektroskopi inframerah dekat atau NIR, spektroskopi Raman, dan spektroskopi resonansi magnetik inti atau NMA. Di antara alat yang disebutkan, dipilih HPTLC karena memberikan beberapa keuntungan seperti kesederhanaan, biaya rendah, fleksibilitas, dan analisisnya itu dengan throughput tinggi lebih dari 70 sampel per satu kali operasi. Pengembangan dua dimensi dengan gradien serta aplikabilitas deteksi kimia, biokimia, dan biologi yang spesifik langsung pada kromatogram HPTLC. Nah, metode penelitian yang dilakukan pada jurnal ini yaitu yang pertama ekstraksi. Yang pertama, buah chocoberry ini dikeringkan, kemudian diekstraksi dengan 3% asam format dalam metanol selama 20 menit dalam ultrasound water bath.
Kemudian ekstrak tersebut dipusatkan selama 5 menit pada 5000 rpm. Supernatan yang dihasilkan yaitu disaring melalui membran filter selulosa yang diregenerasi dengan diameter 25 mm dan memiliki ukuran pori-pori yaitu 0,45 mikrometer. Kemudian dihasilkan ekstrak pekat. Nah, ekstrak pekat tersebut yang dianalisis oleh HPLC. Yang kedua yaitu metode dari analisis HPLC. Sebelum dianalisis, lempeng kaca dari HPLC ini dicuci terlebih dahulu dengan metanol. Kemudian dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit pada pemanas lempeng TLC 3. Nah, selanjutnya sebanyak 2 mikroliter ekstrak disemprotkan dengan jarum suntik 25 mikroliter sebagai pita berukuran 8 mm menggunakan linomat 5. Dan 15 sampel ada 15 sampel diterapkan pada setiap lempeng HPLC. Nah, sebanyak 75 sampel dikembangkan pada 5 plat. 5 plat yang urutannya ditujukan pada tabel 1. Di mana yang A yaitu adalah sampel cokoberi murni, AV yaitu cokeberi yang dibubuhi buckwheat, dan yang AS yaitu cokeberi yang dibubuhi nightshade black nightshade, dan yang AA yaitu cokeberi yang dibubuhi dwarf elderberry, dan yang AZ yaitu cokeberi yang dibubuhi elderberry. Nah, fase gerak yang digunakan yaitu terdiri dari etil asetat, butanon, air, dan asam format. Selanjutnya, setelah waktu pengeringan selama 5 menit diikuti dengan pemanasan lempeng pada suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit, kromatogram yang telah dikembangkan dievaluasi di bawah cahaya tampak dan setelah derivatisasi di bawah 366 nanometer. Kemudian derivatisasi pasca kromatografis dilakukan dengan mencelupkan lempeng ke dalam reagen NP atau NPPG yang diikuti oleh PEG 4000. Kemudian dilakukan pengukuran spektra UV-Vis dilakukan menggunakan TLC scanner 3. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu dapat dilihat pada gambar di mana yang sebelah kiri adalah buah kering. Buah kering dan yang sebelah kanan adalah biji buah yang belum kering, yang belum dikeringkan. Di mana yaitu yang A yaitu cokeberi, dan yang B sampai E yaitu dari bahan pengotornya. Di mana B yaitu adalah buckwheat, yang C adalah elderberry, yang D adalah black nightshade, dan yang E dwarf elderberry. Nah, yang sebelah kiri adalah buah yang setelah dikeringkan, biji buah yang setelah dikeringkan. Nah, selanjutnya adalah dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu gambar 2, di mana itu adalah gambar dari kromatogram HPLC dari cokeberi dan bahan pengotornya. Di mana yaitu pada A sampai E hasil dari setelah derivatisasi dengan reagen NPPEG menggunakan sinar UV pada panjang gelombang 366 nanometer. Derivatasi dengan reagen ini dapat digunakan untuk meningkatkan volatilitas atau stabilitas senyawa target dalam analisis kromatografi. Nah, dari F sampai J yaitu tanpa derivatasi di bawah cahaya tampak. A dan F yaitu adalah hasil dari buah cokeberi. B dan G ada hasil dari buckwheat. C dan H itu adalah hasil dari black nightshade. D dan I yaitu hasil dari dwarf elderberry, dan E dan J adalah hasil dari elderberry. Dapat dilihat pada gambar tersebut ada pita berwarna ungu, di mana pita berwarna ungu di bawah cahaya tampak ini adalah itu dari ekstrak cokeberi, yaitu 2 antosianin utama cokeberi, yaitu cyanidin 3O galactosida dan cyanidin 3O arabinosid.
Pita kuning yaitu flavonoid rutin dan isoquercetin, dan pita biru muda yaitu derivat kafeolkuinat yang tampak pada cahaya UV pada panjang gelombang 366 nanometer. Nah, berikut adalah hasil dari tabel 1 yaitu metabolit yang diidentifikasi dalam cokoberi dan bahan pengotornya, di mana terdapat beberapa senyawa yang diidentifikasi yaitu yang pertama cyanidin 3O sambubiosat 5O glukosid dengan RF value yaitu 0,24 memiliki warna ungu. Kemudian yang kedua cyanidin 35O diglukosid di mana RF value-nya yaitu nilai RF-nya yaitu 0,24 dengan warna ungu. Yang ketiga yaitu betanin, nilai RF-nya yaitu 0,37, warna yang dihasilkan yaitu warna pink. Yang keempat yaitu cyanidin 3O sambubiosat dengan nilai RF-nya yaitu 0,50, di mana warna yang dihasilkan yaitu adalah ungu. Yang kelima yaitu petunidin 3O pekumaroil rutinosat 5O glukosid dengan nilai RF-nya yaitu 0,53, di mana warna yang dihasilkan yaitu warna ungu. Yang keenam yaitu rutin, nilai RF-nya yaitu 0,58, warna yang dihasilkan yaitu kuning pada panjang gelombang 366 nanometer. Yang ketujuh yaitu cyanidin 3O galactosid dengan nilai RF-nya yaitu 0,56, warna yang dihasilkan yaitu warna ungu. Yang kedelapan yaitu cyanidin 3O glukosid dengan nilai RF-nya yaitu 0,56, warna yang dihasilkannya yaitu warna ungu. Yang kesembilan yaitu cyanidin 3O arabinosid dengan nilai RF-nya yaitu 0,60, warna yang dihasilkan yaitu warna ungu. Yang ke-10 yaitu neochlorogenic acid, di mana nilai RF-nya yaitu 0,71 dengan warna yang dihasilkan warna biru terang. Yang ke-11 yaitu isoquercetin, di mana nilai RF-nya yaitu 0,73, warna yang dihasilkan warna kuning pada panjang gelombang 366 nanometer. Nah, selanjutnya yaitu gambar struktur kimia senyawa yang memungkinkan deteksi pemalsuan cokoberi dengan yang pertama yaitu Buckwheat, yang kedua itu Black Nightshade, dan yang ketiga itu elderberries. Yang ketiga dan kelima yaitu elderberries. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, pendekatan metabolomi berbasis HPTLC telah terbukti sebagai teknik yang sangat dapat diandalkan untuk deteksi pemalsuan aronia atau cokoberi. Yang kedua itu keunggulan lain dari HPTLC adalah kemampuannya untuk melakukan analisis kuantitatif senyawa. Menurut hasil ini, betanin membedakan sampel aronia dari Buckwheat, sementara petunidin 3O pekumaril rutinosid 5O glukosid diakui sebagai faktor diskriminasi untuk pemisahan aronia dari Black Nightshade. Nah, cyanidin 3O sambubiosat 5O glukosid, kemudian cyanidin 35O diglukosid, dan cyanidin 3O sambubiosat memisahkan pemalsuan aronia dari elderberry. Alur kerja yang diusulkan mengkonfirmasi potensi kromatografi panar dalam kombinasi dengan kemometrika untuk mendeteksi pemalsuan produk berbasis makanan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.